Assalamu alayki ya binta sayyidil wasiyyin. Assalamu alayki ya binta imamil huda. Assalamu alayki ya binta alamatit tuqah. Assalamu alayki ya binta Ali ibn Abi Talib alaihi salatu wassalam. Assalamu alayki ya Zainab wa rahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hadi TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa tentunya dalam munasabah yang tentunya menyedihkan untuk para pencinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, di mana hari ini adalah hari wafatnya Sayyidatuna Zainab alaihi salam. Dan sebelumnya kami memohon maaf atas keterlambatan kami dalam acara kali ini karena ada beberapa kendala teknis dari kawan-kawan. Tapi alhamdulillah kita bisa melanjutkan acara kami, dan Al-Fakir tentunya tidak sendirian. Telah bersama Al-Fakir di sini Al-Muhtaram Al-Ustadz Ibrahim Al-Habsyi yang insyaallah akan memberikan kita pengetahuan dan wawasan seputar Sayyidatuna Zainab Al-Kubra alaihassalam. A'zamallahu ujurana wa ujurakum biwafati Sayyidatuna Zainab alaiha salatu wassalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'zamallahu ujurakum Ustaz. Wa ujurakum insyaallah. Ya Ustaz, pada kesempatan kali ini tentunya hari kesedihan bagi seluruh pencinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong jelaskan kepada kita Ustaz, apa figur dari seorang Sayyidah Zainab alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin, siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna li turabi maqdamihi al-fida, wa radiyallahu 'anil sahabati al-akhyar al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alayki ya binta sayyidil awsiya wa ruknil awliya amiril mu'minin. Assalamu alayki ya binta waliyillah. Assalamu alayki ya ummal masaib ya Zainab binti Ali wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa di rumah. Sebelum kita memasuki acara kali ini dengan membahas bagian dari sisi kehidupan karakter yang luar biasa di dalam perjuangan agama Islam, yaitu Sayyidah Zainab salamullah alaiha, perlu sebagai pendahuluan saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan manusia ini menyediakan para penghulu, para pemimpin dari para rasul, para nabi, para imam yang kesemuanya itu maksum sesuai dengan penjelasan dari agama dari Allah sendiri. Allah tetapkan mereka dan Allah jelaskan bahwa mereka itu maksum, yakni mereka itu maksum dengan nas. Jadi ada nas yang menyatakan bahwa mereka itu maksum. Mereka ini adalah yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan umat manusia, terhadap pendidikan mereka, keselamatan mereka, dan pada ujungnya terjaganya mereka di dalam jalan yang lurus untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun satu pangkat di bawah mereka ada manusia-manusia yang mungkin secara nas kita tidak punya dalil bahwa mereka itu maksum,
Tetapi dengan melihat riwayat hidup mereka, dengan melihat peran mereka di dalam sejarah, seakan-akan bisa kita katakan bahwa misi dan perjuangan para maksum itu tidak akan sempurna tanpa peran dan tanpa sumbangsih mereka. Salah satu dari tokoh yang terutama dari kelas ini adalah Maulatina Sayyidatina Zainab salamullahi alaiha, di mana khususnya peran beliau bersama abang beliau yaitu Al-Imam Sayyidus Syuhada dan sepeninggal Sayyidus Syuhada setelah peristiwa Asyura itu bisa dikategorikan sebagai peran yang sangat krusial, yang mana tanpa peran tersebut boleh jadi peristiwa pengorbanan dan perjuangan Sayyidus Syuhada itu bisa terselewengkan, bisa terkena macam-macam sepanjang sejarah umat manusia ini. Dan itu mengharuskan sebuah skala yang luar biasa besar di dalam karakter. Tidak sembarang orang yang bisa seperti itu berperan di dalam perjuangan para maksumin alaihimussalam. Salah satu dari yang kita saksikan pada diri Sayyidah Zainab salamullahi alaiha adalah beliau itu telah mempersiapkan diri. Jadi ini adalah salah satu pelajaran yang dapat kita dapatkan dan kita pelajari dari kehidupan dan sikap-sikap Sayyidatina Zainab salamullahi alaiha adalah bahwa perjuangan itu tidak bisa tanpa persiapan. Tidak bisa seseorang itu di dalam kehidupan dia tidak membekali dirinya, tidak mempersiapkan dirinya, tidak peduli terhadap peran yang akan datang, tidak siap-siap istilahnya, lalu pada saatnya tiba-tiba dia akan melaksanakan tugas dengan sempurna. Malah kita saksikan biasanya mereka yang demikian itu, orang-orang yang terlena tersebut, itu umumnya pada saat panggilan untuk perjuangan dan pada saat tugas itu memanggil, mereka bisa jadi tercecer dan tertinggal. Karena dari satu sisi mereka masih punya gaya hidup dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan perjuangan. Dari sisi lain perjuangan itu mengharuskan persiapan-persiapan, tidak ada waktu, dan seterusnya. Hal ini bisa kita saksikan sepanjang sejarah umat manusia, baik sebelum maupun di dalam Islam, di mana orang-orang kalau tidak mempersiapkan diri, maka pada saat panggilan itu datang, mereka bisa jadi tercecer dan tugas itu akan dipikul oleh orang-orang selain mereka. Dan mereka termasuk dari orang-orang yang tertinggal. Berbeda dengan Sayyidah Zainab salamullahi alaiha, yang mana beliau itu sudah mempersiapkan diri sejak semula dan siap dan dipersiapkan untuk suatu peran yang luar biasa. Dari mulai kecil beliau itu adalah orang yang dididik di dalam keluarga suci. Al-Imam Amirul Mukminin alaihi afdhalus salatu wassalam bersama kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan atmosfer yang semacam itu tuh benar-benar besar perannya untuk beliau tumbuh menjadi seorang yang siap untuk menanggung sedemikian besar beban, kesedihan, duka, musibah yang beliau saksikan di dalam kehidupan beliau. Dan kita ingat bahwa pada saat Abdullah ibn Ja'far, sepupu beliau, meminang kepada Amirul Mukminin, Amirul Mukminin mensyaratkan bahwa aku setuju dengan pernikahan yang penuh berkah ini dengan syarat kalau suatu saat abang Sayyidah Zainab yaitu Al-Imam Sayyidus Syuhada memanggil, maka agar diizinkan untuk jalan bersama abang beliau.
Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa persiapan itu dan kesiapan itu dijaga terus. Jangan sampai kita lena bahwa ini walaupun kondisi masih santai, panggilan perjuangan belum ada, tetapi kesiapan itu harus selalu dijaga. Nah, menjaga kesiapan ini tentunya dengan menguatkan keimanan, menajamkan pandangan dan kesadaran, dan menguatkan sisi basirah di dalam agama, supaya pada saatnya tidak sampai kita itu terlena dan terkecoh oleh kenyataan yang kadang membingungkan. Kemudian persiapan yang tak kalah pentingnya adalah di dalam diri pada saat seorang manusia itu mengalahkan hawa nafsu terlebih dahulu. Sebelum panggilan itu datang dan hawa nafsu sudah terlanjur berkuasa pada diri, sehingga tidak lagi bisa manusia itu memerdekakan dirinya untuk menjalankan tugas yang telah dihadapkan padanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu dari sisi yang kita saksikan bahwa Sayyidah Zainab salamullahi alaiha termasuk dari mereka-mereka yang menghabiskan usia beliau sebelum peristiwa Asyura di dalam persiapan dan mempersiapkan diri untuk peran yang sedemikian berat tersebut. Iya, sebelumnya Ustaz, kita ingin mengingatkan lagi pada para pemirsa bahwasannya kita live hari ini, dan para pemirsa yang ingin berpartisipasi dengan kami bisa menghubungi kami dengan kontak yang tersedia di layar kaca para pemirsa melalui media Skype hadi.television atau live calls 001 845 228 8744. Nanti para pemirsa bisa menyampaikan aspirasi para pemirsa, menanyakan soal langsung pada narasumber kita pada hari ini. Ya Ustadz, tadi antum menjelaskan bahwasanya Al-Imam Ali alaihissalatu wassalam ketika menerima pinangan dari suaminya Sayyidah Zainab Abdullah bin Ja'far, Al-Imam mensyaratkan satu hal kepada Sayyidah Zainab, yaitu ketika abang dari Sayyidah Zainab, Al-Imamul Husain, Sayyidul Syuhada, ketika Al-Imamul Husain meminta atau mengajak Sayyidah Zainab untuk pergi bersamanya, maka harus diizinkan pergi bersamanya. Apakah ini sebuah persiapan juga dari jauh-jauh hari tentang peristiwa Asyura yang dimana Sayyidah Zainab dan Al-Imamul Husain jadi tokoh peran utama dalam peristiwa tersebut, Ustaz? Ya, kalau kenyataan bahwa peristiwa Asyura itu adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan dan sudah ada kabarnya, memang aklamasi ya. Maksudnya ini kesepakatan dari mazhab kita bahwa Rasulullah SAW bahkan para anbiya sebelumnya telah sadar terhadap hakikat itu. Pada kehidupan Sayyidah Zainab, kita melihat selain daripada peristiwa Asyura yang merupakan periode terakhir dari kehidupan beliau, kita melihat bahwa musibah itu datang dari awal pada saat beliau usia 3 atau 4 tahun, di mana kakek beliau Rasulullah SAW meninggal. Dan terkena sebuah musibah yang besar umat Islam pada saat itu dengan perginya Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Dan kemudian hal-hal yang terjadi sampai kepada meninggalnya ibu beliau Sayyidatina Fatimah Zahra salamullah alaiha tidak lama sepeninggal kakek beliau. Dan setelah itu juga syahadah Amirul Mukminin adalah sebuah duka yang tiada henti bagi seorang Sayyidah Zainab salamullahi alaiha. Dan kemudian itu diikuti oleh apa yang terjadi pada kakak beliau Al-Imam Al-Hasan. Ini semua adalah tanda bahwa di mana seorang itu hendak mewakafkan dirinya untuk perjuangan, maka mereka itu bisa sampai kepada tahapan di mana mereka itu berada pada level yang langsung di bawah para maksum. Dan misi para maksumin
itu diemban oleh mereka ini. Sebab kita ketahui beliau sepeninggal syahadah Aba Abdillah Al-Husain alaihissalam, itu beliau yang mengatur selama Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam dalam kondisi sakit. Beliaulah yang menjadi tulang punggung semua keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian peran beliau di dalam perjalanan tersebut sampai akhirnya 2 tahun, ya, tidak sampai 2 tahun, 1 tahun setengah, yakni pada bulan Rajab, 15 Rajab, yang mana bertepatan dengan esok hari. Kita malam ini berada pada malam syahadah, malam wafat Sayyidatina Zainab salamullahi alaiha, 15 Rajab, yakni bulan ke-6, Haram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, bulan ke-7 tahun 62 beliau meninggal. Jadi 1 tahun setengah dari peristiwa penuh derita dan kepedihan Asyura, beliau meninggal. Dan sisi lain dari karakter Sayyidah Zainab yang sangat nampak sekali dan merupakan sumber yang tiada hentinya dari pelajaran adalah kesabaran. Begitu banyak musibah terkena kepada beliau, dan tidak hanya beliau tidak mengeluh dan bersabar, tetapi pada saat yang sama kesabaran ini juga lillahi ta'ala. So, boleh jadi orang itu memang karena kuat karakternya, dia adalah orang yang sabar, tidak gampang mengeluh. Tapi berbeda kalau kemudian kesabaran ini fi sabilillah, fi ta'atillah. Jadi kesabaran yang demikian itu kemudian diletakkan pada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang dengan kesabarannya itu memohon karunia dari Allah Subhanahu wa taala, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berlipat ganda nilainya. Jadi boleh jadi seseorang itu bersabar, tapi kesabarannya ya mungkin tujuannya tidak lillahi ta'ala. Alangkah ruginya. Padahal ya bersabar itu memang sesuatu sifat yang baik, terlepas dari apapun tujuannya. Tapi kalau kesabaran ini berada pada jalur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja itu berlipat ganda pahala dan makna dan efek daripada kesabaran tersebut. Di mana pada puncak penderitaan yang beliau saksikan, Sayyidah Zainab mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan ma raaitu illa jamila pada saat Ibnu Ziyad dengan segala kebiadaban mempertanyakan bagaimana engkau melihat perilaku Allah Subhanahu wa taala terhadap saudaramu dan keluargamu. Beliau berkata ma raaitu illa jamila. Semua ini maknanya di balik segala penderitaan yang nampak ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah rencana yang indah sekali, di mana dengan demikian agama Islam kembali kepada rel yang asli. Kemudian umat manusia mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa, dan itu semua beliau saksikan berkat kesabaran dan ketabahan beliau di dalam melewati masa-masa sulit dan musibah yang beliau hadapi. Iya, baik Ustadz. Terima kasih. Sebelumnya kita harus jeda dulu. Ya. Iya, baiklah Pak pemirsa, semakin menarik pembahasan kita kali ini. Tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء. السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء. السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى. السلام عليك يا بنت سيد الأوصياء وركن الأولياء أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب بنت علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيتها الفاضلة الرشيدة. السلام عليك أيتها العاملة الكاملة. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك أيتها المظلومة المقهورة. السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك يا تالية المعصوم. السلام عليك يا ممتحنة في تحمل المصائب بالحسين المظلوم. السلام عليك أيتها البعيدة عن الآفاق. السلام عليك أيتها الأسيرة في البلدان. السلام على من شهد بفضلها الثقلان. السلام عليك أيتها المتحيرة في وقوفك في القتلى وناديت جدك رسول الله بهذا الدعاء. صلى عليك مليك السماء. هذا حسين بالعراء مسلوب العمامة والرداء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا. السلام على روحك الطيبة وجسدك الطاهر. السلام عليك يا مولاتي وابنة مولاي وسيدتي وابنة سيدتي ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله وصبرت على الأذى في جنب الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من جحدك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أعداء آل محمد من الجن والإنس من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاتي وابنة مولاي قاصدا وافدا عارفا بحقك فكوني شفيعا إلى الله في غفران ذنوبي وقضاء حوائجي وإعطاء سؤلي وكشف ضري. وأن لك ولأبيك وأجدادك الطاهرين جاها عظيما وشفاعة مقبولة. السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين المطهرين وعلى الملائكة المقيمين في حرمك الشريف المبارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak Ustadz atas pembacaan doa ziarahnya, dan semoga dengan pembacaan doa ziarah ini kita diridhoi dan
termasuk dari golongan beliau Allahumma dan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Ustadz, kita lanjutkan pembahasan kita Ustadz. Setelah antum jelaskan tadi bahwa Sayyidah Zainab merupakan seseorang yang mendorong, menyokong, membantu tugas-tugas a'immah. Lalu Ustadz, bagaimana penghargaan Sayyidah Zainab alaihissalam di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan ahlul baitnya? Salah satu dari riwayat yang kita miliki mengenai beliau, mengenai Sayyidah Zainab adalah bahwa nama beliau ini ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Zainab yakni hiasan buat sang ayah, Zainu ab aslinya. Bagaimana kira-kira seorang putri bisa menjadi hiasan bagi ayah beliau, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salatu wassalam. Sementara Imam Ali bin Abi Thalib adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini membutuhkan sebuah nilai-nilai yang istimewa dari karakter beliau ini. Dan dari sudut pandang ilmu, beliau adalah mufassir. Dalam riwayat kita dapatkan bahwa beliau mengajarkan tafsir, dihadiri oleh sejumlah wanita di zamannya. Beliau meriwayatkan hadis dari ayah beliau, dari kakek beliau, dari ibu beliau. Dan ini adalah maqam yang luar biasa, di mana ilmu ahlul bait itu disimpan juga di beliau ini sebagai warga dan anggota dari keluarga rumah tangga suci Amirul Mukminin beserta Sayyidatina Fatimah Zahra salamullahi alaiha. Maka ini sesuatu yang istimewa dari beliau, selain daripada posisi beliau dan sikap beliau dan mauqif beliau di perjuangan Sayyidus Syuhada. Beliau juga merupakan orang yang memiliki dan telah menimba dari ilmu Ahlul Bait alaihimussalam. Terlepas daripada itu, Sayyidah Zainab salamullahi alaiha perlu diingat bahwa beliau di peristiwa Asyura di Padang Karbala juga menghadiahkan 2 putranya bersama Sayyidus Syuhada sebagai bentuk daripada kesempurnaan pengorbanan dan mujahadah Sayyidatina Zainab salamullahi alaiha, bahwa beliau tidak hanya hadir, tidak hanya merasakan duka yang seperti itu, tapi juga membawa 2 anaknya untuk berjuang bersama Sayyidus Syuhada. Dan sikap-sikap semacam inilah yang dapat menjadi sumber pelajaran bagi kita, di mana kita sebagai pengikut, kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Ahlul Bait dan menjadikan mereka ini sebagai suri tauladan, kita harus bisa mempelajari di mana pada saat seorang manusia itu sudah mempersiapkan diri dan bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkan diri ini, maka pada saatnya, pada saat perjuangan dan tugas yang berat itu memanggil, insya Allah Allah SWT akan menyukseskan kita dengan perjuangan yang sepenuhnya gemilang hasilnya, seperti yang kita saksikan dari pribadi Sayyidah Zainab, di mana 2 putra beliau yaitu Muhammad bin Abdullah bin Ja'far dan Aun bin Abdullah bin Ja'far hadir bersama beliau. Jadi tidak hanya diri beliau saja, tetapi juga 2 putra beliau korbankan. Dan di sini juga kita ketahui bahwa Sayyidah Zainab salamullahi alaiha memiliki ma'rifah yang luar biasa. Jadi pemahaman seseorang yang begitu dekat dengan misalnya Imam Hussein, itu kadang orang kalau terekspos sedekat itu kadang bisa lupa. Tetapi beliau di dalam kehidupannya tidak pernah
lupa bahwa Sayyidus Syuhada adalah imam. Ayah beliau, Imam Amirul Mukminin, adalah imam. Kakak beliau, Imam Hasan, imam. Dan apapun yang berada di tangan beliau, beliau katakan bahwa aku membawa kedua anakku sebagai pengorbanan di jalanmu, wahai Abu Abdillah al-Husain. Nah, Imam Husain sempat bertanya, mungkin ayah beliau Abdullah tidak setuju. Dia bilang, malah Abdullah bin Ja'far yang mengutus mereka ini bersama aku. Dan kalau aku sendiri ini lelaki, maka aku akan korbankan diriku di jalanmu 1000 kali. Menunjukkan betapa hal-hal yang beliau lakukan berdasarkan ma'rifah. Bukan hanya terpepet terus melakukan sesuatu. Nah, dari dasarnya itu sudah mengerti, sudah ada pengertian di balik tindakan. Dan pengertian ini yang sangat penting. Ma'rifah ini, pemahaman ini, basirah inilah ya, sebuah bahan baku yang perlu diperbanyak di dalam kehidupan kita, di mana tindakan-tindakan kita, perjuangan kita itu mesti berdasarkan kepada basirah, pemahaman, ma'rifah, tahu seperti apa yang sebenarnya diharuskan, siapa Imam Husain, bagaimana kita harus berjuang. Sekarang ini misalnya kita hidup di zaman Imam Zaman, ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Maka perlu kita selalu sadari apa yang harus kita lakukan, posisi kita ini seperti apa, perjuangan itu harusnya seperti apa. Tidak karena emosi kita melakukan suatu tindakan tertentu, tidak karena dorongan-dorongan perasaan-perasaan itu yang menyebabkan kita bertindak, tetapi berdasarkan ma'rifah, berdasarkan pemahaman yang sebenarnya, yang sedalam-dalamnya. Karena yang demikian ini akan menyebabkan sebuah perjuangan itu lain kelasnya, berbeda. Lihat betapa Sayyidah Zainab salamullahi alaiha tidak hanya mengorbankan dirinya, manusia-manusia yang terdekat baginya juga dikorbankan, semuanya untuk demi tegaknya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat Sayyidah Zainab setiap kali misalnya Abu Fadl Abbas atau putra Sayyidus Syuhada yaitu Ali al-Akbar alaihi salam, mereka itu kembali dalam kondisi sudah syahid dari medan perang, beliau keluar dari kemahnya dan menyambut. Tetapi kalau dua putra beliau ini datang sebagai syahid, beliau tidak keluar dari kemah agar supaya tidak menambah beban bagi Sayyidus Syuhada. Dan ini merupakan posisi yang sangat mendalam agar supaya beliau menunjukkan bahwa ini anak-anak bagimu, wahai Abu Abdillah al-Husain, bukanlah sesuatu yang berharga di jalanmu dan jalan kakek kita. Mereka adalah persembahan yang sedikit. Seperti ini kita melihat karakter daripada Sayyidah Zainab salamullahi alaiha. Iya Ustaz, kita mengetahui bahwa Sayyidah Zainab merupakan seorang wanita, akan tetapi perjuangan beliau, pengorbanan beliau bukanlah seperti wanita-wanita biasanya Ustaz ya. Lalu bagaimana peranan wanita dalam menegakkan keadilan yang diwakilkan oleh Sayyidah Zainab alaihissalam Ustaz? Seperti yang kita saksikan di dalam perjuangan Sayyidah Zainab salamullahi alaiha dan kehidupan beliau sejak awal. Karena apa yang terjadi pada Asyura 10 Muharram itu memang dari satu sisi la yaum ka yaumika ya Aba Abdillah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ingin memunculkan suatu tampilan yang mana di sana segala macam nilai kemanusiaan dihadapkan kepada segala macam nilai kehancuran, kebobrokan, cahaya lawan kegelapan. Sebuah tampilan untuk supaya selalu menjadi sumber tidak henti-hentinya dari pemahaman, dari kebaikan bagi umat manusia. Itu adalah momentum Asyura tahun 61 Hijriah. Tetapi pada saat yang sama, apa-apa yang ditampilkan di dalam perjuangan Sayyidus Syuhada bukan hal-hal yang periodik hanya di zaman itu saja, bukan hanya pada saat itu saja. Jadi dari sini kita bisa tahu mengapa dalam segala kehidupan
dalam segala gerakan masyarakat itu kita selalu kembali kepada peristiwa Asyura, karena di sanalah tambang dari segala macam pelajaran. Jadi walaupun la yaum ka yaumika ya Aba Abdillah, tetapi tetap kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala, dalam makna nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Sayyidus Syuhada beserta Sayyidah Zainab salamullahi alaiha dan semua para pembesar di Karbala, itu adalah nilai-nilai yang terus-menerus sepanjang umat manusia berada. Nilai-nilai itu harus diperjuangkan. Hanya saja memang tidak ada yang sebesar itu penampilannya dan efeknya terhadap diri seorang mukmin. Maka perlu kita ketahui apa saja yang kita pelajari dari peristiwa Asyura itu terus-menerus harus menjadi sumber pemahaman. Di antaranya adalah masalah keadilan ini. Tapi izinkan saya sebelum masuk kepada permasalahan itu mengingat Sayyidah Zainab salamullahi alaiha ini adalah suri tauladan khususnya bagi kaum wanita. Maka perlu kita pelajari sejarah beliau sebelum Asyura, di mana beliau itu hampir tidak ada orang yang pernah melihatnya saking menjaganya terhadap hijab. Ini salah satu dari nilai yang juga kita pelajari dari Sayyidah Zainab salamullahi alaiha dan juga ibu beliau Sayyidatina Fatimah salamullahi alaiha, di mana mereka ini mengajarkan kepada wanita-wanita kita untuk menjaga yang namanya iffah, untuk menjaga hijab sebagaimana yang sesuai dengan martabat mereka. Karena mayoritas dari pesan-pesan mereka, kalau kita baca apa yang kita dengar dari mereka, ini mewasiatkan kepada kaum wanita untuk menjaga hijab. Jangan sampai manusia yang menyatakan bahwa mereka ini pro Sayyidah Zainab, bahwa mereka ini hendak meneladani Sayyidah Zainab salamullahi alaiha, tapi dalam persoalan hijab masih kadang batas-batas wajib pun dilanggar. Ini tidak sepadan dan tidak sesuai, tidak pantas. Karena anggap saja ini adalah bagian dari bentuk penghormatan kita terhadap Sayyidah Zainab. Anggap saja ini adalah satu sumbangsi yang kecil. Kalau Sayyidah Zainab di kehidupan beliau telah menghadapi sedemikian banyak musibah, sedemikian banyak pengorbanan, mari kita mengorbankan ego saja, mengorbankan hawa nafsu saja, dan menjalankan pesan beliau walaupun kita tidak berada pada posisi seperti beliau, tetapi minimal dengan menjaga hijab ini sebetulnya kita juga dapat menganggap bahwa itu sebagai keberlangsungan dari perjuangan beliau. Karena hijab dan busana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi seorang wanita itu sesuatu yang sangat besar. Tidak bisa selalu kita mengukur dengan diri kita sendiri. Menghamba kepada Allah itu standarnya adalah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, bukan standar yang saya tentukan. Kalau misalnya saya ini mau berbuat baik dengan seseorang, itu tidak memberikan kepadanya apa yang saya suka, tapi apa yang dia suka. Kalau kita sudah sepakati bahwa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita memahami hikmahnya, boleh jadi kita tidak memahami. Tidak ada sangkut pautnya itu. Kita diminta ketaatan di situ. Lakukan saja sebagai penghambaan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita hikmahnya. Insyaallah di sana sini di dalam kehidupan itu kita bisa rasakan manfaatnya secara duniawi maupun ukhrawi. Jadi masalah hijab ini adalah sesuatu yang dipesankan benar-benar, dan di dalam hidupnya Sayyidah Zainab salamullahi alaiha begitu. Tetangga beliau ini yang bertahun-tahun hidup tidak pernah menyaksikan, tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat dan lain sebagainya. Pada saat Abul Fadl Abbas alaihissalam mau menurunkan Ummu Kalthum dan Sayyidah Zainab salamullahi alaiha, itu orang-orang disuruh minggir dulu, saking mulianya, bahwa hijab ini bentuk kemuliaan bagi wanita, bukan bentuk pembatasan. Jangan sampai kita ini ingin dimuliakan lalu kemuliaan itu kita
tolak. Wanita mukminah, wanita muslimah, mau dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau diajak kepada kebaikan, kepada kemuliaan, malah menolak. Al-iyadzubillah. Jadinya nanti gambarannya di akhirat nanti kita mau diberi sesuatu oleh mereka, tapi kitanya yang menolak nanti. Al-iyadzubillah. Karena di dunia ajaran mereka yang merupakan kebaikan buat kita, yang merupakan nilai positif dan manfaatnya kembali kepada diri kita, kita tolak. Ini adalah sesuatu yang harus kita mengerti, bahwa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menghamba itu kita tidak melakukan apa-apa untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun. Innallaha antumul fuqara'u ilallahu wallahu huwal ghani. Tidak merugikan apa-apa. Allah saking sayangnya sama umat manusia membuka jalan penghambaan supaya manusianya yang mendapat keuntungan. Termasuk diantaranya kewajiban hijab ini. Ya, jangan sampai pada masa seperti ini, pada saat pengetahuan sudah menyebar, pada saat kita tahun demi tahun melihat bahwa peringatan terhadap perjuangan Abu Abdillah al-Husain alaihissalam, semua orang makin hari makin menyebut Abu Abdillah al-Husain, dan perjuangan Sayyidah Zainab salamullahi alaiha makin dikumandangkan di dunia. Kita sebagai para pengikutnya malah belum cukup untuk menjaga wasiat yang wajib ini, yaitu hijab. Salah satu dari yang paling penting dari beliau yang dapat kita pelajari adalah masalah hijab tersebut. Iya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya dan penjelasannya kepada kami Ustaz. Sama-sama. Tidak terasa juga pemirsa, telah 1 jam ke depan kita menemani para pemirsa. Dan semoga dengan penjelasan dari narasumber kita kali ini, Al-Ustaz Ibrahim, semoga menambah wawasan kita dan pengetahuan kita atas Sayyidatuna Zainab, putri dari Az-Zahra alaihissalam, putri dari Amirul Mukminin, cucu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan juga seorang adik dari Ksatria Karbala Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Saya Syafiq Sofi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.